Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Lok Sumawe, yang saya hormati para dekan, para dosen, yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan adik-adik saya dari mahasiswa ya, calon mahasiswa IAIN Lok Sumawe. Pada kesempatan hari ini izinkanlah kami memberikan beberapa materi ya terkait dengan radikalisme ya dalam giat pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau PBAK tahun 2020 ya di Universitas IAIN Lok Sumawe. Baik, saya sebagai Kapolres Lok Sumawe, nama saya Eko Hartanto, SIKMH. Tema yang akan saya bawakan adalah bahaya paham radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik adik-adik sekalian, tentunya kita juga semuanya mungkin adik-adik melihat, mendengar di media elektronik, media cetak dan sebagainya. Mungkin tidak asing lagi yang terkait dengan terorisme dan radikalisme ya. Terorisme, adik-adik kita ketahui bersama bahwa tindakan-tindakan yang bisa memberikan ya rasa tidak aman, rasa tidak nyaman di masyarakat dengan berbagai teror-teror yang dilakukan ya. Radikalisme juga demikian ya, paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan dan pembaruan politik dan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Artinya terorisme dan radikalisme ini sama-sama ya, sama-sama menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara yang tidak sesuai dengan norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat banyak korban yang menjadi korban atas tragedi terorisme dan radikalisme ini adik-adik. Jadi ini saya minta tolong adik-adik sebagai agent of change ya di masyarakat ya, nantinya apabila sudah paham ciri-ciri pelaku dan orang yang akan melakukan tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme, saya berpesan ya nanti tolong segera laporkan kepada petugas terdekat ya, Polsek, Koramil, ya Kodim ataupun Polres ya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, bahwa pelaku terorisme ini ada beberapa ciri yang bisa kita lihat ya. Selalu menyebut pemerintah gagal dan membencinya. Contohnya, dia misalnya mengatakan bahwa pemerintah togut. Ya, ini salah satu mungkin ciri dari terorisme. Ciri yang kedua, pelaku teror tidak mudah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Artinya apa? Dia tertutup di masyarakat. Ya, tidak mau bersosialisasi di masyarakat. Ciri ketiga, teroris cenderungnya penyendiri. Ya, seperti ciri yang kedua tadi. Ya, tidak mudah bergaul dengan lingkungannya, ya, relatif dia menyendiri, ya, dia meyakini pahamnya itu betul. Selanjutnya ciri yang keempat adalah teroris juga cenderung pendiam. Ya, ini satu garis, satu jalur, tidak suka bergaul, penyendiri, pendiam, ini pun sama. Ciri kelima, apabila menggunakan internet selalu membaca paham-paham radikal. Ya, ini saya minta tolong, saya ingatkan kepada adik-adik saya semuanya. Ya, perkembangan globalisasi dengan adanya ya kemajuan-kemajuan di bidang IT, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, medsos yang tidak ada batasnya sama sekali di era sekarang ini. Saya minta tolong ya, tolong filter betul. Ya, filter betul mana-mana yang bermanfaat, mana-mana yang positif untuk adik-adik semuanya. Ya, untuk mendukung proses belajar mengajar silakan. Ya, kalau sudah terkait dengan paham-paham yang tidak jelas kaidahnya ya, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini perlu diwaspadai bersama. Selanjutnya ciri keenam, pelaku teror juga enggan sholat berjamaah jika tidak sama dengan golongannya ya, mungkin sama-sama Islam akan tetapi mungkin beda pandangan, beda kaidah, katakanlah ini contoh ya. Dia nggak mau sholat berjamaah ya kalau tidak sama dengan golongannya. Selanjutnya kita belajar juga ciri-ciri dari radikalisme adik-adik sekalian ya. Ciri kelompok radikalisme pertama adalah intoleransi, hampir sama ya, tidak mau dia ya
memiliki rasa toleransi kepada masyarakat, kepada saudaranya yang lain, pada penduduk sekitarnya, nggak ada toleransi. Yang kedua fanatik, ini cenderung fanatik yang berlebihan. Yang ketiga adalah eksklusif. Ya, kalau tidak sesuai dengan paham dia merasa eksklusif, dia merasa paling tinggi. Ya, mungkin ini ciri-ciri yang secara gamblang kita bisa temuin nantinya di masyarakat. Selanjutnya adik-adik, ciri-ciri orang yang sudah terkena dengan paham radikal. Ya, pertama adalah mendadak antisosial, menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan, memutuskan komunikasi dengan keluarganya, menampakkan sikap pandangan dan tindakan keagamaan pada umumnya sebagai kedok saja. Ya, ini harus diingat ya, ciri-ciri paham radikal. Faktor-faktor seseorang menjadi terorisme. Ya, menurut Kapolri dulu ya, mantan Kapolri Pak Jenderal Tito Karnavian yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri, bahwa faktor ekonomi dan pendidikan bukan semata-mata menjadi patokan bahwa seseorang akan mudah terpengaruh. Ya. Orang yang paling gampang dimasuki paham terorisme yakni lemah secara kejiwaan. Mereka yang terpapar radikal tidak ada korelasinya dengan latar belakang pekerjaan, lebih pada kondisi psikologis mereka. Ingat ya, tidak serta-merta ekonomi dan pendidikan sebagai patokan orang mudah terpengaruh. Ya, akan tetapi dari sisi psikologis, sisi kejiwaan, ya, mereka bisa terpengaruh atau tidaknya. Ya, contohnya lah mungkin Osama bin Laden ya, pimpinan Al-Qaeda yang punya kekayaan melimpah, tak bisa terjangkit paham radikalisme dan bisa terjangkit paham radikalisme dan terorisme. Selain itu Azhari, otak bom Bali, bergelar doktor dia, merupakan insinyur di Malaysia. Tak hanya itu saja mungkin ya, pelaku teror yang ada di Indonesia merupakan lulusan orang yang berpendidikan, minimal sarjana itu. Ya, Pak Tito ya, mantan Kapolri, berdasarkan penelitian ya, mahasiswa sains lebih rentan terpapar ajaran terorisme dibandingkan mahasiswa ilmu sosial. Nah, ini tolong dipahami sama-sama. Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan memicunya terjadinya tindak pidana terorisme. Yang pertama, faktor sejarah internal. Pengaruh globalisasi global. Ingin mendirikan daulah Islamiyah Nusantara. Ingin mendirikan negara Islam. Karena mereka menganggap bahwa pemerintah yang sekarang adalah pemerintah yang kafir, maka wajib dilarang. Nah, ini saya minta tolong kita satu persepsi bagaimana kita berdasar kepada negara Pancasila. Ya, sila-sila ada 5, kita bisa pahami bersama, mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini tidak bisa lagi diganggu-gugat. Faktor fundamental kita dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Selanjutnya, adik-adik semuanya, pelaku teror ataupun orang yang memiliki paham radikal, ya, memiliki stelsel ataupun pola rekrutmen jaringan pelaku, ya. Biasanya rekrutmen dilakukan melalui tatap muka, ya, pertemuan suatu kelompok, rekrutmen melalui media sosial sekarang yang lagi booming-boomingnya, ya, yang kini berkembang. Selanjutnya, sasaran perekrutan meliputi orang yang cenderung submisif, mudah menerima sesuatu, tidak kritis dan pendiam. Yang ini diingatkan nanti bagi keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita yang memiliki perilaku yang mudah, ya, disusupin oleh terorisme ataupun radikalisme, ya, kita wajib memberitahu, memberi pemahaman, ya, mensosialisasikan dengan baik. Ya, modus operandinya banyak sekali untuk pelaku terorisme, adik-adik sekalian, ya, ada bom bunuh diri, bom mobil, penusukan, penembakan, menabrakkan motor atau mobil, penculikan, penyanderaan dan pembunuhan. Ini banyak sekali. Ya. Tentunya ya, kita sebagai bangsa Indonesia, agent of change, adik-adik sekalian, ya, saya minta tolong, banyak sekali bahaya aksi dari radikalisme dan terorisme, memakan banyak korban, memakan jiwa, meresahkan masyarakat, menimbulkan banyak kerusakan.
menimbulkan keribuan ekonomi, menghilangkan tenggang rasa dan sifat manusia, menghancurkan nasionalisme, dan mencoreng nama baik agama Islam. Ini saya minta tolong adik-adik sekalian, ya, begitu banyak kerugian yang ditimbulkan oleh paham radikalisme dan terorisme ini, ya, ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara ini, radikalisme dan terorisme, ya. Mungkin adik-adik sekalian, ya, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Saya berpesan sebagai Kapolres, kita sebagai petugas penjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah hukum Polres Lok Sumawe, Aceh Utara dan Lok Sumawe Kota, ya, mari adik-adik sekalian kita sama-sama, ya, menjadi agen-agen perubahan, ya, di dalam, ya, mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan nasional. Adik-adik sebagai mahasiswa, saya berpesan belajar yang baik, ya, belajar yang rajin, patuhi serap ilmu yang diberikan oleh para dosen, ya. Nanti, ya, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat kemudian hari, ya, bermanfaat bagi diri sendiri adik-adik sekalian, bagi keluarga, bagi saudara, dan masyarakat serta bangsa yang kita cintai bersama. Jadi ingat pesan saya, mari sama-sama adik-adik bisa juga melakukan pencegahan, ya, kalau ada informasi terkait yang saya sebutkan tadi, ya, radikalisme dan terorisme, adik-adik bisa melaporkan kepada petugas setempat, ya. Jadi saling bekerja sama kita di masyarakat, ya. Adik-adik inilah, ya, sebagai agen-agen saya di masyarakat, bantu petugas kepolisian apabila ada informasi masyarakat kita yang, ya, sudah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Baik, itu sedikit dari saya, adik-adik sekalian, ya. Terima kasih, selamat belajar, ya. Gunakan momen-momen belajar ini, ya, mungkin sampai 3 tahun 4 tahun adik-adik, ya, gunakan dengan baik, serap ilmu sebanyak-banyaknya, ya, sebagai bekal adik-adik hidup di masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.